Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjutkan. Tadi terhenti di poin-poin dari hikmah yang harus kita dapatkan setelah mempelajari bab 2. Hikmah yang sudah tadi saya jawab, sudah saya sebutkan sopan santun dan ramah tamah. Sekarang hikmah yang kedua, poinnya adalah jujur dan amanah. Kenapa? Jujur dan amanah adalah sifat orang yang beriman dan soleh. Tidak akan keluar perkataan dusta dan perilaku hianat jika seseorang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membiasakan diri dengan hidup jujur dan amanah, maka hidupnya akan diliputi dengan kebahagiaan. Betapa tidak, banyak orang yang hidupnya gelisah dan menderita karena hidupnya penuh dengan dusta. Dusta adalah seburuk-buruknya perkataan. Ketika sudah berpakaian baik, alangkah baiknya juga berimbas pada kehidupan sehari-hari kita untuk tetap jujur dan amanah, dipercaya oleh orang lain. Yang ketiga, bertakwa. Dalam hal ini gemar beribadah. Kebutuhan rohani. Jadi ibadah itu adalah sebuah kebutuhan, bukan kewajiban. Jika ibadah itu sudah menjadi sebuah kebutuhan, maka ketika tidak beribadah dalam satu hari, itu akan merasa ada yang kurang. Nah, itu baik, sangat baik. Ketika kalian punya keseharian yang bagus, menutup aurat, sehari-harinya sopan santun, jujur amanah, insya Allah kalian pun akan merasa kurang dalam satu hari ketika tidak beribadah. Jadikanlah ibadah itu sebuah kebutuhan, bukan kewajiban. Karena kalau kewajiban, kalau kalian merasa itu adalah kewajiban, kalian hanya akan melakukannya asal selesai. Tidak ada yang membekas dalam diri kalian. Tapi ketika menjadi sebuah kebutuhan, maka kalian akan melakukannya dengan lillahi ta'ala dan karena memang itu adalah kebutuhanmu, kebutuhan rohani kamu, ya. Tidak ada rasa keterpaksaan sedikit pun ketika beribadah. Yang keempat, gemar menolong sesama. Menolong orang lain pada hakikatnya adalah menolong diri sendiri. Kenapa? Karena suatu saat ketika kita menolong orang lain, insya Allah suatu saat ketika kita membutuhkan pertolongan dari orang lain akan ada dan insya Allah akan ada balasan dan akan ada juga yang akan menolong kalian. Ya. Yang kelima, menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf adalah mengajak orang lain untuk berbuat baik, nahi munkar adalah berusaha sekemampuan kamu untuk mencegah kemunkaran terjadi atau kemaksiatan terjadi. Tapi nahi munkar di sini kadang tingkatannya orang itu berbeda-beda. Kalau amar ma'ruf bisa kalian ajak teman kalian, mengajak kebaikan, mengajak jamaah, mengajak misalkan di sekolah, ayo rek ambil wudhu, segera baris untuk sholat jamaah. Nah, itu aja. Tapi kadang kalau yang nahi munkar ini agak berat karena ketika ada sebuah kemunkaran terjadi, tingkatannya orang itu berbeda-beda. Ada yang bisa mencegahnya dengan perilaku, perbuatan, ada yang bisa dengan perkataan, dan ada yang hanya bisa mendoakan dalam hati. Misalkan ada teman kalian yang bukan muhrim, yang perempuan dibonceng oleh laki-laki. Naik sepeda motor, kalian lihat. Kalian tidak bisa berbuat, tidak bisa ngomong karena mungkin tidak berani. Kalian hanya cukup bisa dengan dalam hati. Kalian cukup dalam hati bilang seperti ini. Astagfirullahaladzim. Itu adalah kemaksiatan, itu tidak benar, saya mengingkari itu. Dan aku doakan semoga temanku itu sadar bahwa itu adalah maksiat dan mereka disadarkan bahwa mereka bukan muhrim dan mereka tidak melakukannya lagi. Ya, dengan mendoakan seperti itu adalah selemah-lemahnya iman ketika kalian ingin nahi munkar atau mencegah kemunkaran. Jadi jangan sampai kalian istighfar, ya Allah, astagfirullahaladzim, kok enggak aku yang dibonceng? Nah, itu jangan. Berarti kamu ada rasa iri dan itu bukan nahi munkar.
Namanya ada rasa iri dan sama saja kamu juga ingin dibonceng seperti temanmu itu. Nah, itu. Baik, 5 poin ini adalah penutup dan selesai sudah bab 2 ini. Sini ada rangkuman, bisa kalian baca atau kalau perlu kalian catat di buku catatan. Nanti saya tambahkan ya. Saya tambahkan materinya di sini. Saya tambahkan materi PowerPoint tentang bab 2. Hal-hal yang perlu diketahui seorang muslim dalam berpakaian. Harus memperhatikan syarat-syarat pakaian yang islami, yaitu menutup aurat, terutama wanita. Kemudian yang kedua, pakailah pakaian yang bersih dan rapi. Tidak hanya menutup aurat, tapi bersih, rapi, tidak kumal, apalagi dekil ya. Yang justru itu akan berpengaruh terhadap pergaulan dengan sesama. Misalkan bau atau kurang sedap dipandang, itu kan tidak enak juga dalam pergaulan. Meskipun menutup aurat misalkan. Yang ketiga, hendaklah mendahulukan anggota badan yang sebelah kanan baru sebelah kiri ketika berpakaian. Misalkan pakai celana, kaki kanan dulu, kiri. Pakai baju, tangan kanan dulu baru tangan kiri. Pakai sandal, pakai kaki kanan dulu baru kaki kiri dan lain sebagainya. Yang keempat, tidak menyerupai pakaian wanita bagi laki-laki atau pakaian laki-laki bagi perempuan. Nah, yang laki-laki tidak boleh memakai pakaian perempuan atau menyerupai perempuan, ngondek atau menjadi waria misalkan tidak boleh. Atau pakaian laki-laki bagi wanita. Nah, kalau di SMA Matul Umah berangkat sekolah pakaian sopan rapi itu tidak, untuk yang perempuan tidak memakai celana tapi pakai rok. Itu karena celana menyerupai laki-laki atau misalkan tomboy pakaiannya menyerupai laki-laki itu tidak boleh. Yang kelima, tidak menyerupai pakaian pendeta Yahudi atau Nasrani atau melambangkan pakaian kebersihan orang lain. Ya. Tuh. Yang keenam, tidak terlalu ketat dan transparan sehingga terkesan ingin memperlihatkan lekuk tubuhnya atau mempertontonkan kelembutan kulitnya. Nah, ini kadang masih sering terlihat di sekitar masyarakat kita ya. Menutup tapi masih berusaha memperlihatkan lekuk tubuhnya. Itu tidak boleh. Yang ketujuh, tidak terlalu berlebihan atau sengaja melebihkan lebar kainnya sehingga terkesan berat dan rikuh menggunakannya, di samping bisa mengurangi nilai kepantasan dan keindahan pemakainya. Tidak berlebihan, tidak kurang bahan, ya tidak juga kelebihan bahan, intinya seperti itu. 8. Wanita muslimah diwajibkan memanjangkan pakaiannya hingga menutupi kedua kakinya dan memanjangkan kerudungnya di kepalanya hingga menutupi leher dan dadanya. Itu ya. Jadi jangan pakai kerudung itu kayak pentol korek gitu ya. Tubet di sini tapi dadanya masih kelihatan. Nah, itu tidak boleh, harus tetap menutup leher dan dadanya. Nah, ini. Yang ke-9, sebelum memakai pakaian hendaklah berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kasani hadasauba warzaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi pakaian dan rezeki kepadaku tanpa jerih payahku dan kekuatanku. Nah, ini doanya sebelum berpakaian. Ada berpakaian yang diajarkan Islam bagi wanita cenderung lebih ketat daripada pria. Wanita muslimah dituntut untuk hanya menampakkan beberapa bagian kecil tubuhnya. Pada dasarnya, pakaian bagi kaum pria hampir sama dengan wanita, yaitu menutup aurat. Akan tetapi aurat pria lebih sempit dibandingkan dengan aurat wanita. Oleh karena itu, aturan berpakaian bagi pria lebih longgar. Nah, karena yang wanita itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Kalau yang laki-laki itu
mulai dari pusar sampai lutut, itu batas auratnya. Ini contohnya menurut aurat sesuai syariah, tertutup semua, tidak berlebih-lebihan dan tidak menunjukkan lekuk tubuh. Masih banyak kesalahan dalam berpakaian muslim bagi seorang wanita. Ada yang hanya mengikuti tren biar terlihat islami, apalagi dia memakai jilbab itu hanya ketika bulan Ramadan atau ketika ada keperluan-keperluan tertentu. Hanya ikut-ikutan saja, itu kesalahannya banyak di situ. Di sini ada gambarnya ya. Lihat. Ini kesalahan gambar yang ini adalah kain yang dipakai terlalu singkat. Ini terlalu ke atas gini. Masih memperlihatkan kakinya, yang kakinya di sini tidak pakai penutup juga. Ini. Di samping itu juga ini nyempit ya, sehingga terlihat lekukan tubuhnya. Kesalahan yang kedua, ini. Memang lehernya tertutup, tapi dadanya tidak tertutup. Karena dada ini juga akan memperlihatkan lekuk tubuhnya dia, sehingga harus ditutup. Ya. Kesalahan yang lainnya lagi, bisa dilihat. 1. Tidak menutup dada. Lengan pendek, karena jadi ini masih ada lengan yang terlihat, seperti percuma ya, pakai jilbab tapi ini lengannya pendek. Tidak berkaos kaki, karena tetap kelihatan kakinya, kulitnya kelihatan. Kain yang dipakai terlalu singkat. Ya, singkat ini maksudnya dalam ketat. Nah, terlalu singkat. Kesalahan gambar berikutnya di sini, nih, pakaian ketat dan memperlihatkan lekuk tubuh. Nah, ini lekuk tubuhnya sangat kelihatan, misalkan pakai kebaya. Ini banyak sekali yang terjadi praktek di kita yang seperti itu. Kebaya, pakai jilbab tapi lekukannya terlihat jelas. Yang kedua, lipstick dan make up. Nah, lipstick make up yang berlebihan di sini sehingga memperlihatkan atau membuat orang yang melihatnya, terutama laki-laki, menjadi tergoda. Seperti itu. Yang berikutnya, ini kerudung tidak menutupi dada. 1. Tidak berkaos kaki. 2. Lekuk tubuh juga terlihat. Plus yang dipakai singkat. Maksudnya ketat sekali. Lekuk tubuh semua. Bahkan ini pakai celana tapi lekuk tubuhnya terlihat semua. Ini pun ada kesalahan. Terlihatnya bagus, tapi lihat di sini lengannya pendek, tidak berkaos kaki juga. Kain yang dipakai berbelah di depan. Nah, ini ada belahannya di sini. Itu yang untuk perempuan ya, lebih banyak aturannya. Sekarang yang untuk yang laki-laki, yang dianjurkan untuk laki-laki adalah berpakaian ya tertutup sewajarnya seperti ini. Meskipun auratnya mulai dari pusar sampai lutut, tapi kalau kita bertemu dengan orang lain atau keluar rumah, tetap harus berpakaian sopan rapi seperti ini. Apalagi ketika sholat. Meskipun yang ditutup hanya pusar sampai ke bawah sini, bukan berarti kemudian pakai celana sampai sini, kemudian 3/4 segini, terus nggak pakai baju, kemudian bisa sholat. Secara hukum oke, tapi itu teramat sangat tidak pantas dan akan merendahkan diri sendiri dan tidak pantas juga dilihat orang-orang lain. Dan kita juga tidak menunjukkan rasa cinta kita kepada Allah, rasa sopan kita kepada Allah yang akan kita hadapi, yang kita store ibadah kita ketika sholat. Nih,
kesalahan yang sering terjadi, ya,